Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin al maqbulin maghfurin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratin wahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan pada malam hari ini, mengawali kajian pada maghrib di Masjid Al-Ihsan, mohon izin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa a'malina al-khair fi syahri Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dari amal-amalan yang kecil sampai amal-amalan yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah, karena di bulan Ramadan kemarin Allah menjanjikan banyak ampunan dan Allah melipat gandakan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Ramadan ini materi yang disampaikan ke saya adalah materi tentang fikih. Dan insya Allah kita akan menyelami satu hadis yang kita ambil dari kitab yang masyhur, yaitu kitab Bulughul Maram, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah kitab ini tidak asing, dan alhamdulillah binikmatillah wa bifadlillah saya sudah menghatamkan Bulughul Maram, mangkulan dari guru saya ya. Dan sudah lama mungkin saya tidak mudarosah atau murojaah lagi. Berarti terakhir mondok 2008 selesai kitab Bulughul Maram, itu sampai sekarang belum saya murojaah lagi gitu ya. Ya sesekali di bab-bab tertentu, kitabul shalah, kitabul jami', kemudian kitabul jihad dan yang lain, tapi kita mulai dari awal, dan ini adalah keberkahan yang bisa kita dapatkan dari kitab ini insya Allah. Dan sebagaimana tradisi kita bahwa sesuatu amalan harus ada dalilnya, dan insya Allah cukuplah pembahasan fikih itu kita kaji dari kitab Bulughul Maram. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak faidah, banyak ilmu, dan banyak catatan pelajaran yang kita ambil dari hadis-hadis yang disampaikan oleh al-muallif ya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tidak banyak hadisnya, ada 1300-an, 1320 hadis, tidak banyak tapi cukup berbobot ya. Ada banyak kitab masalah fikih ya, ada kitab Bulughul Maram, ada Umdatul Ahkam, saya pun dulu juga pernah mengkajinya sampai kitabus shalah atau Sunan Abu Dawud ya, juga tidak selesai ya, tapi sudah kita pelajari sebagiannya. Dan kita pilih fokus ke Bulughul Maram karena kita ini kitab yang banyak
kita dapatkan di toko-toko, ya, baik itu terjemahan ataupun versi Arabnya. Jadi bagi yang ingin mendalami lebih dalam kitab Bulughul Maram dan mengkaji sesuai dengan literasi, monggo bisa dibeli bukunya di kitab-kitab ya, atau buku toko-toko buku yang ada di Pekalongan. Saya kira banyak. Karena kitab ini juga dikaji oleh berbagai aliran, ya, berbagai organisasi, tidak hanya di kalangan di internal kita, tapi juga di kelompok-kelompok yang lain juga mengkaji kitab Bulughul Maram. Insya Allah kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kitab Thaharah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharaini. Kitab Thaharah. Kitab Thaharah, kitab At-Thaharah. Dan dimulainya kitab Thaharah jamaah sekalian bukan tanpa asal-asalan, ya. Para ulama ketika mengkaji atau membabkan beberapa bab, dibagi beberapa kitab di dalam bukunya, itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Dimulainya kitab Thaharah, ya, diawalinya kitab ini dengan kitab Thaharah, memang begitulah urutan yang seharusnya, karena ketika seseorang melakukan sholat, tidak sah sholatnya kecuali dengan wudhu, dan wudhu itu dengan air, dan kita harus tahu kondisi air, harus kita tahu kondisi tayamum nanti bagaimana. Jika air tidak kita dapatkan, kita tayamum, maka bagaimana kondisi seperti itu, dan hal-hal yang nanti berkaitan dengan masalah itu. Maka dimulai kitab Thaharah sebagai dasar awal. Nanti ketika nanti di bab sholat, kita sudah selesai dulu dalam kitab Thaharah. Nanti bagaimana standar air itu, nanti bagaimana kalam ulama tentang masalah air dan sebagainya, ya. Karena banyak definisi tentang masalah itu, tapi kita cukupkan dengan kita komparasikan dengan pendapat yang ada di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan ternyata ketika saya baca, ternyata tidak cukup banyak pembahasan tentang babul miyah ini. Nanti kita ingin mendalami dari literasi yang ada, ya. Kalau tidak ada, kita dalami yang ada. Kalau nanti ada, kita sampaikan seperti itu. Jadi untuk menguatkan bahwa di dalam HPT pun juga disebutkan berdasarkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Thaharah, di dalam kitab ini, ya. Dan memang, ya, perlu kita akui juga, dan ini juga disampaikan oleh Ustadz Ali Trigiatno, bahwa terlalu simpel dan perlu diperkaya lagi, ya, tentang kitab-kitab yang seperti ini, karena pembahasannya cukup pelik. Dan pembahasan seperti ini, kitab Thaharah adalah pembahasan yang sangat menyentuh kita setiap hari, ya. Pembahasan yang ada di sekeliling kita, seharusnya sebagai seorang muslim harus paham dan harus tahu tentang kondisi toharohnya, ya, kondisi toharohnya. Babul miyah, ya, kitab Thaharah, kitab Thaharah, babul miyah, bab tentang masalah air, ya. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut, tentang air laut. Apa kata beliau? Huwa tahuru ma'uhu, dia suci airnya, wal hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini disampaikan, dikeluarkan oleh al-Imam al-Arba'ah, Imam 4. Kalau ada sebutan akhrajahul arba'ah, itu berarti kitab sunan, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, ya. Jadi ada istilah-istilah khusus yang beliau sampaikan di dalam mukaddimah beliau tentang akhrajul arba'ah, anti akhrajul khamsah,
ahradus sab'ah itu siapa saja. Jadi kita harus paham ya. Nanti disebut muttafaqun alaihi itu siapa dan sebagainya. Hadis ini disampaikan oleh Imam Sunan yang 4, yaitu Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini secara umum bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hadisu nisfu ilmu taharah. Ya. Hadis ini menjelaskan setengah dari ilmu taharah. Ya. Karena air itu ada dua kan. Kalau enggak air tawar, air asin gitu ya. Nanti air tawar itu bagaimana hukumnya dan bagaimana air asin. Kan itu kan, air itu hanya dua saja. Ya, kalau enggak dia air yang asin atau air yang tidak asin. Ya. Kalau air yang tawar nanti ada pembahasannya. Ya, nanti ada pembahasan terkait masalah itu. Tapi yang dijelaskan di dalam hadis ini adalah air asin. Dan itu sudah mencakup setengah pembahasan dari kitab Thaharah. Ya. Nah, bagaimana kedudukan air laut itu? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu, dia suci airnya. Ya. Suci airnya. Ya. Maka di sini para ulama sepakat ya bahwa air laut itu suci ya, dan bisa yarfa'ul hadas al-akbar wal asghar, dia bisa menghilangkan hadas besar dan kecil. Ya, nanti ada istilah najasah, ada istilah hadas, itu nanti dibedakan. Hadas akbar dan asghar ya, itu ketika seorang sedang junub ya, dia mandi. Boleh nggak mandi air laut? Boleh. Ya. Kenapa? Karena huwa tahuru ma'uhu, dia suci airnya. Tapi kan kita nggak mungkin Pak mandi air laut ya, karena sangat tidak mungkin karena kondisi air juga sudah banyak melimpah. Ini mungkin kondisi yang ada di pulau, karena saya pernah tinggal di Batam, tinggalnya di pulau Pak, jadi kami tinggal di pulau-pulau gitu, itu air itu sangat susah ya, air sangat susah sekali. Karena apa? Karena airnya pasti masin dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kebutuhan air itu tidak bisa mencakup, bisa mengcover penduduk ya di pulau tersebut, sehingga terpaksa kadang-kadang kita mandi dengan air asin, dan itu hukumnya nggak apa-apa ya. Karena itu yarfa'ul hadasal akbar wal asghar, itu bisa menghilangkan hadas akbar ya. Kita sedang junub atau habis haid ya, kemudian mandi besar atau habis nifas, maka pakai mandi dengan air laut tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tahuru ma'uhu, airnya suci dan bisa digunakan untuk menghilangkan hadas akbar dan asghar. Kemudian wa yuzilun najasata atau tari'ata ala mahalli tahir min badanin aw thawbin aw buqatin aw ghairi dzalik, atau bisa untuk menghilangkan najis ya, yang tertempel di dalam badan kita, kemudian atau di dalam baju kita atau dalam wadah tempat-tempat dan sebagainya boleh. Kemudian kita membersihkannya dengan air laut ya. Air laut kan ada sing keruh Pak, ada sing iteng dan sebagainya. Itu tidak kan ada yang air laut yang di tengah-tengah yang masih bagus, ada yang mungkin air laut yang di dekat pulau kan mungkin agak keruh-keruh gitu ya. Itu bagaimana? Ya itu tetap dihitung air laut itu. Ya. Karena apa? Karena jelas ya tidak terhalangi, dia termasuk dikategorikan air laut. Ya, walaupun kondisi airnya sangat keruh dan sebagainya tidak ada masalah. Ya. Yang dia termasuk dalam kategori air laut ya. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini juga bahwa jadi airnya suci ya, airnya suci ya, bisa digunakan untuk mandi, digunakan untuk wudhu ya. Dan ini kisahnya adalah, ini ada sebab nuzulnya ya. Di dalam hadis yang lain
yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya atau dalam kitab Abu Dawud, tadi sudah saya cek. Nah, itu ceritanya itu ada seorang sahabat yang kebetulan sedang perjalanan membawa air minumnya itu terbatas. Nah, ketika sudah datang waktu sholat, mereka mau wudhu, bingung. Ini wudhu gimana ini? Ini kalau wudhu pakai air tawar, nah kita nggak bisa minum. Wah, payah juga. Maksud kita minum air laut, ini gimana? Gitu ya. Maksud kita wudhu, tapi akhirnya kita malah kehausan. Nanti malah kita memadoroti diri kita. Akhirnya perkara ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, tentang kondisi seperti itu bagaimana ya Rasulullah, posisi kami sedang di dekat laut saat itu. Nah, kemudian muncullah sabda Nabi ini, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Ya, itu air yang bisa mensucikan dan bangkainya halal. Ya. Nah, dari hadis ini maka Nabi menyarankan ketika kondisi seperti itu nggak ada masalah, Anda wudhu aja pakai air laut, tidak ada masalah, gitu ya. Ya, kondisi kami di sini yang mungkin kondisi yang lebih enak ketika kita jelaskan air laut ya, karena dekat air laut. Kalau saya menjelaskannya di Solo agak susah karena jarang ketemu sama air laut, gitu ya. Nah, kondisi seperti ini Anda langsung ngambil air laut untuk wudhu, no problem, tidak ada masalah, karena itu bisa mensucikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, selain airnya yang bisa digunakan untuk toharoh, dan juga tentang masalah al-hillu maitatuh, ya, tentang bangkainya, ya, anna maitatu hayawanil bahri halal, ya, bahwasanya bangkai hewan laut itu halal, ya. Wal muradu bi maitatihi ma mata fihi min dawabihi mimma la ya'isu illa fihi, ya. Tapi perlu dicatat bahwa yang namanya binatang laut itu ya yang asli, yang hidup di laut gitu loh. Bukan yang kita hewan darat kemudian masukkan ke laut ya bangkai jadinya boleh gitu ya, nggak bisa seperti itu ya. Ada kambing mati ditabrak ya. Waduh, eman-eman ya digoreng laut cemplung kese gitu ya. Kemudian dihukum meneh ya. Kenapa? Al-khillu maitatuh, ini bangkainya halal karena sudah tersentuh air laut, ya bukan seperti itu gitu ya. Ini adalah hewan atau ikan yang hidup di laut, yang dia tidak bisa hidup kecuali di dalam air laut ya. Maka bangkainya halal ya. Dan luar biasa ini ya. Ini menjadi hukum yang luar biasa. Ya. Jadi menjadi hukum yang kemudian perlu kita syukuri. Nah, coba kalau ikan ora kudu urip kabeh Pak, ya, repot juga gitu ya. Nangkap ikan 1 ton itu ya harus hidup semua, wah kasihan ya. Maka mati pun nggak ada masalah ya, dan di es, dan itu menjadi halal. Karena apa? Karena hewan yang kemudian tinggal di air, maka bangkainya menjadi halal ya. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama. Saya bacakan ya sebagai maklumat saja, sebagai maklumat ketika kita, karena kita masalah fikih Pak ya. Jadi masalah fikih saya harapkan kita harus membuka kanvas yang lebih tinggi. Kalau ada perbedaan kita jangan langsung menjustifikasi kesalahan itu ya. Karena sekali lagi ya, disinilah bentuk dari toleransi itu ya. Perbedaan dalam pendapat bukan penyimpangan ya. Pendapat dalam memahami dalil ada perbedaan itu wajar ya. Sehingga dalam hadis ini saja nanti ada khilaf di antara para ulama tentang masalah bangkai air laut ya. Saya bacakan tentang khilaful ulama. Dhahabat Imam Abu Hanifah ila ibahati samaki bijami anwa'ihi amma ma'adahu mimma huwa ala suratul hayawanil barri kal adami wa thubani wal khanzir wa nahwiya fa inda Abi Hanifah la tahillu ya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah ya, tentang bolehnya hewan atau makan hewan yang ada di laut itu
semuanya kecuali hayawan-hayawan yang menyerupai binatang yang ada di darat, ya, seperti anjing laut itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian ada ular yang tinggal di laut itu, ya, bisa hidup, itu tidak diperbolehkan, ya. Dan yang sebagainya, yang intinya hewan itu ada keserupaan dengan binatang yang ada di keserupaannya dengan binatang yang ada di darat, maka itu inda Abi Hanifah la tahil. Menurut Imam Abu Hanifah tidak halal seperti itu. Wa dzaba Imam Ahmad fil masyhur min madzabi ila ibadi hayawanil bahri kulluhu ada difta'i wal hayyah wat timsah fan difta wal hayyah minal mustakhbithati wa amat timsahu faduna bin yaqtar subihi. Kalau Imam Ahmad itu membolehkan hewan-hewan laut semuanya kecuali katak, ular, buaya, ya. Nah, karena katak dan ular itu termasuk hewan-hewan yang mustahbitsat, hewan-hewan yang jorok, yang tinggal di kotor-kotoran. Adapun buaya itu termasuk faduna bin yaqtari sufihi, termasuk hewan yang bertaring, yang dia menerkam dengan taring tersebut, ya. Itu ada dua pendapat berarti, ya. Yang satu, Imam Abu Hanifah tidak ada masalah, ya, kecuali hewan yang ada keserupaan dengan binatang yang ada di darat. Tapi kalau Imam Ahmad itu mengecualikan, ya, kecuali kodok, ular, buaya itu tidak diperbolehkan, ya, walaupun tinggal di laut, ya. Wa dhahabat imamani Malik wa Syafi'i, ya. Dan berpendapat al-imam, dua imam, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, ila ibahati jamil hayawanil bahri bila istisna. Boleh semuanya, ya, kalau dua ulama ini boleh, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i boleh semua, Pak, ya. Boleh semua, ya. Berarti anjing laut boleh. Indah Syafi'i boleh, ya. Kemudian apalagi apa, Pak, yang sekiranya menyerupai anjing laut, terus apa? Jangan ini, ya. Jangan bidadari, ya. Jangan ini putri duyung, halal enggak? Ya, enggak ada putri duyung itu, ya. Enggak ada putri duyung, ya. Ya, boleh. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i itu boleh semua, tidak terkecuali. Ya, kalau dia tinggal di laut, maka ketika dia tinggal di laut, maka boleh untuk dimakan, ya. Ya. Wastadalla biqauli ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah, surat Al-Maidah, ya. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum saydul bahri, ya, dihalalkan bagi kalian binatang yang ada di dalam laut, ya. Wasayduhuna iradu bil masid, ya. Jadi dari untuk wal halu maitatu, dan bangkainya itu halal, itu indal a'immah, di sebagian para ulama ada aqwal, ada beberapa pendapat, ya. Ada 3 pendapat, ya. Padahal ada 3 pendapat yang kita ambil. Yang satu pendapat al-Imam Abu Hanifah, kemudian al-Imam Ahmad, dan kemudian al-Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya. Ya. Berarti bagi yang berpendapat dan mereka yang mengatasnamakan mazhab Syafi'i, maka jelas ibahati jamil hayawanil bahri, ya. Mereka membolehkan makanan hewan yang ada di laut semuanya bila istisna, tanpa terkecuali, ya. Nggak ada kekecualian. Ular kalau di laut berarti ular laut itu mungkin boleh, gitu, ya. Dan sebagainya. Nah, itu bagi yang berpegang teguh dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menjadi mazhab mayoritas yang ada di Indonesia. Kemudian, terus bagaimana Ustadz kita harus berpegang? Ya, kalau saya, ya, cenderung untuk mengambil pendapat tentang
hayawan-hayawan yang atau hewan laut yang seperti ikan-ikan, ya. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah tadi, ya, bahwa ketika hewan tersebut, ya, selain wujudnya atau selain dari hewan yang menyerupai binatang yang darat, maka itu kita makan saja, ya. Kalau misalkan mau mengambil itu ya nggak ada masalah, ya. Karena prinsip kita kan yang penting masih banyak lele, masih banyak nila dan sebagainya gitu ya. Jadi masih banyak gitu ya. Ngapain juga makan buaya gitu ya. Kok makan covid lagi gitu ya. Kan makan covid kan gara-gara makannya sembarangan, ya. Wah, aku pengen, kadang-kadang orang itu kan Masya Allah ya, wes bosen mangan daging, kemudian mangan sing aneh-aneh gitu ya, makan daging buaya gitu ya, luar biasa. Saya nonton di YouTube yo, oh no, mangan kayak gitu, oh no gitu ya, gitu ya, luar biasa gitu ya. Kalau ular saya kira wajar lah, banyak lah ya. Tapi kalau buaya itu, Masya Allah, sing ngoreti, sing ngulitin, wah luar biasa gitu ya. Karena sudah bosan ya. Padahal kita lihat di sekeliling kita tuh masih banyak makanan-makanan yang segar, makanan yang lezat untuk dimakan, baik itu ayam atau hewan-hewan tawar, lele, nila, kemudian dan yang lain dan sejenisnya masih banyak. Kenapa kita harus merepotkan hal-hal yang seperti itu, ya. Ya, kecuali kalau Anda di hutan, Pak, ya, nggak ada siapa-siapa, ya boleh itu ya. Ada hutan sendiri kayak Tarsan gitu ya, makannya seadanya, monggo. Dan kita di Pekalongan gitu ya, di Pekalongan, jadi relatif mudah untuk mencari bahan makan, ya. Hatta misalkan kita di laut gitu ya, insya Allah orang-orang yang para nelayan itu doyane yo ikan. Orang kita orang gelem boyo gitu, orang gelem gitu ya. Orang gelem boyo gitu ya. Sing gelem boyo kan wong sing aneh-aneh gitu ya, sing aneh-aneh. Ya. Allah alam. Ya, jadi ketika ada pendapat seperti itu, ya kita itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Oke, selesai, ya. Ya. Monggo terserah, ya silahkan kalau Anda mau makan silahkan, kalau saya nggak mau, gitu saja. Gitu ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, ini pembahasannya tentang masalah air ya. Jadi sebagaimana kata Imam Syafi'i, hadis ini adalah hadis setengah dari toharoh ya. Karena kita bersuci pakai air, maka air laut hukumnya selesai, yaitu hukumnya boleh untuk dijadikan sebagai menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, ya. Itu boleh digunakan, ya. Hadas kecil ketika kita BAB, ketika kita BAK, maka berwudu pakai itu boleh. Tapi kalau hadas besar, kita junub, haid, nifas, dan kemudian mandi, harus dengan mandi, maka diperbolehkan dengan air laut, gitu ya. Kemudian hadis yang kedua dan hadis yang ketiga, ini satu rangkaian, dan insya Allah ini menutup pertemuan kita. Nanti pembahasan berikutnya tentang dua kullah, yang ini Indah Syafi'i masyhur sekali, dua kullah ini, gitu ya. Kalau di kita nggak ada dua kullah di sini, gitu ya, dua kullah. Ya. Apa itu dua kullah? Nanti akan saya jelaskan, ya, di pertemuan yang akan datang. Hadis yang kedua dan ketiga, hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Sesungguhnya air ini suci, la yunajjisu syai'un, tidak menajiskan, tidak menjadikan najis sesuatu itu. Hadis ini akhrajahu thalathah wa shahahu Ahmad. Hadis ini disampaikan oleh ats-tsalatsah, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi. Ya. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Ya, wasohahu Ahmad. Ya, jadi kalau tiga ats-tsalatsah itu berarti Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i masih dalam rangkaian Kitabus Sunan. Cuma hilang Imam Ibnu Majah. Wasohahu Ahmad, dan hadis ini disahkan oleh Imam Ahmad. Ya. Ya, hadis ini menjadi dasar bahwa air itu dihukumi di awal kali adalah suci. Itu hukumnya asal. Kita bicara air laut tadi sudah, sekarang air tawar. Ketika kita mendapatkan air tawar, apa hukumnya? Hukum awal adalah tohurun, suci. La yunajjisuhu syai'un, ya. Tidak menajiskan sesuatu pun, ya. Ya.
la yunajjisuhu, tidak menajiskannya syai'un, sesuatu pun. Jadi hukum asal al-ma'u tahur, maka ada kaidah al-aslu fil ma'i tahurun, ya, asal dari air itu adalah suci, kecuali nanti ketika ada perubahan-perubahan sehingga itu yang menyebabkan tidak suci, gitu loh. Jadi kita air aqua gimana? Tahur, boleh. Kalau mau mandi pakai itu. Air galon gimana? Boleh. Ya, karena apa? Al aslu fil ma'i tahur, ya. Asal hukum air itu adalah suci, ya, kecuali nanti ada takyid, ada yang mengikat itu, ya. Ya. Nah, nanti sirup bagaimana? Nah, nanti ada penjelasan sendiri nanti gitu ya. Ya. Bisa jam berapa sih kalau saya 17 berapa ini? 35. Ini sudah selesai. Ya. Sama selesai ya? 18.47. Ya, berarti ini pas ya. Berarti 5 menit lagi. Ya. Hadis yang berikutnya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjihu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak menajiskannya sesuatu pun illa, ini ada yang mentakidnya, yang ada mengikatnya, illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali kalau dia kalau dia berubah, ya, berubah rihuhu, baunya, au ta'mihi, atau rasanya, au launihi, atau warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afu Ibnu Hatim. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun illa, hukum asal air itu suci, illa, kecuali intaghayyara rihu, kecuali jika berubah baunya, wa ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, dengan sebab adanya najis yang terjadi pada air itu, ya. Kalau yang pertama tidak harus dengan najis, kalau yang kedua dengan disebabkan adanya najis yang masuk dalam air tersebut dan berubah salah satu dari 3 unsur air, apakah warnanya atau rasanya atau baunya. Nah, ada air, ya, air mineral galon, diisi sirup, berubah warnanya. Nah, ini berarti apa ini? Nah, ini sudah berubah baunya buat wudu. Berarti airnya kalau dalam istilah mazhab Syafi'i adalah thahir ghairu mutahhir, ya. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Boleh diminum tapi tidak bisa untuk wudu. Kenapa? Karena dia sudah berubah warnanya. Ya, air itu apa sih? Dan aslinya ya bening seperti itu kan. Untuk air. Ya. Dalam kitab Al-Muqaddimatul Khadramiyah dalam mazhab Syafi'i, air itu ya dia sebagaimana yang keluar dari sumber air itu, yaitu air, ya. Yang kita lihat di dalam toko-toko, ya, baik itu aqua dan itu air seperti itu, zatnya seperti itu. Ketika berubah merah karena marjan, ya, atau karena jahe, itu, atau jeruk, lah itu berarti sudah tidak bisa untuk mensucikan, ya. Ya. Nah, di sini berarti hukum asal air itu suci dulu, ya. Jadi kita ketika mendapatkan air, oh ini apa ini? Oh ini air, ini aslinya suci ini tadi ini. Ya, ketika tadi digodok masih bening, itu bisa digunakan untuk bersuci, ya, bisa digunakan untuk berwudu. Tapi ketika sudah menjadi teh seperti ini, ya, bukan babnya mubadzir, bukan, ya. Karena apa? Karena sudah tercampur dengan sesuatu dan dia berubah, maka tidak bisa untuk mensucikan. Kalau dalam istilahnya thahir ghairu mutahhir, ya, dia suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Atau dia terkena laut, dan ini nanti yang diambil oleh Muhammadiyah, ya. Hadis ini yang nanti dijadikan pakem oleh Muhammadiyah, ya. Karena Muhammadiyah tidak kenal dua kulah, ya. Ya, pokoknya air itu kalau tidak berubah dari 3 unsur air,
apakah warnanya, baunya, atau rasanya, maka itu air yang suci mensucikan. Ya. Makanya perlu diingat ya, yang di masjid itu jangan sampai banyak lumutan, Pak. Ya. Nanti berubah baunya, ya, dan itu bisa menyebabkan tidak sahnya sholat seseorang. Ya. Kan ada tuh nganti 10 tahun radumbah itu ya. Ngantek metel ngambune itu ya, ngantek banger itu ya, baunya lumutan kayak gitu. Itu sudah berubah itu. Ya, itu lebih baik dibersihkan sehingga menjaga kenyamanan bagi orang yang berwudu. Ya. Nanti dalam madzhab Syafi'i itu nanti ada mak qoli dan mak katsir. Kalau mak qoli dan katsir itu nanti ada standarnya. Kalau dia dikategorikan mak katsir, maka nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau mak qolil, ya maka dia ketika kena najis maka hilang sucinya gitu ya. Tapi kalau dia mak katsir, mak yang banyak walaupun nanti berubah maka tidak ada masalah gitu ya. Nanti akan kita jelaskan di hadis yang berikutnya. Maka perlu diperhatikan karena ini adalah syarat ya untuk diterimanya sholat kita. Kalau kita sholat maka harus wudu dulu. Lah wudu itu harus dengan air. Nah, air ini bagaimana? Airnya itu hukumnya adalah suci. Ya, airnya suci, Pak. Ya, yang kita pakai suci, bisa untuk berwudu, kecuali kalau nanti berubah salah satu dari 3 unsur air, maka air itu menjadi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya. Itu dulu yang bisa disampaikan. Untuk pembahasan kali ini 3 hadis dulu, nanti kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya tentang masalah babul miyah. Ini tentang masalah air dulu. Masalah air kita clearkan dulu sehingga bagi penjaga atau pengurus masjid perlu diperhatikan untuk kesuciannya. Ya, kita sering fokus ngurusi masjid, toharoh masjid, ya, buat bersih semua, tapi kadang-kadang kita luput ya. Kadang-kadang air yang digunakan untuk berwudu tidak pernah kita cek ya, sehingga muncul lumut dan kemudian menjadi bau dan seterusnya, dan itu pastinya akan menyebabkan tidak bisa mensucikan ya, dan itu bisa berubah karena berubah baunya kan, baunya jadi banger atau baunya jadi kayak sepet-sepet kayak gitu ya, rasanya ya, baunya yang jelas bau ya, pokoknya salah satu dari 3 ini ya. Apakah baunya, bukan 3-3-nya tapi salah satunya. Kalau nggak baunya ya rasanya atau warnanya, maka dihukumi air itu tidak tohur ya, tidak tohur, tidak suci. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan 3 hadis ini dalam masalah air. Nanti penjelasan tentang ma'udaim ya, tentang ma' yang menggenang kayak kolam renang bagaimana dan seterusnya nanti ada pembahasan sendiri insyaallah ya. Yang penting dari 3 hadis ini ya, dapat kita simpulkan bahwa kalau air kita bagi menjadi 2, yaitu air asin dan air tawar. Asin itu semuanya tohur ya, karena jumlah volumenya sangat banyak ya, dan air itu kan selalu bercampur ya, sehingga dihukumi dia tohur, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil, gak ada masalah. Panjenengan kalau kehabisan air Pak, nggak usah bingung, ke laut aja ya, ke laut gitu ya, mandi ning kono gitu ya, rapopo gitu ya, karena apa? Airnya tohur, airnya suci ya. Kemudian yang kedua adalah air tawar. Air tawar itu nanti ada pembahasannya. Pembahasan yang pertama bahwa air tawar itu hukumnya adalah suci ya, itu kaidahnya. Kemudian dia tidak menjadi suci lagi ketika berubah salah satu dari 3 zatnya. Apakah warnanya, apakah baunya, apakah rasanya gitu ya. Kalau ada perubahan dari salah satu dari 3 unsur air ini, maka dia tidak tohur ya, dia berubah ya. Jadi ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya ya.
Itu suci aslinya, tapi pengecualiannya kalau dia terkena atau berimbas atau ada perubahan dengan salah satu sifat dari air itu, maka dia menjadi tidak tohur, ya, tidak suci, sehingga pastinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, maka biasanya kalau momen Ramadan itu momen untuk bersih-bersih masjidnya, bersih-bersih kolangnya, bak-baknya dan seterusnya, supaya apa? Supaya ya dalam tahrib Ramadan, menghadapi Ramadan bersih semua, resik kabeh, dan itu juga untuk evaluasi ya, dalam setahun biar bersih ya, karena kalau setahun nggak dibersihkan atau nanti 10 tahun nggak dibersihkan, nanti pastinya akan bau dan seterusnya. Saya kira itu, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.